Baik, perkenalkan nama saya Metel Bertajami dengan NIM 1903030029, kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Dengan ini saya akan menjelaskan isi dari buku dengan judul Max Weber dari Sejarah ke Modernitas. Budaya Postmodernisme, Max Weber dan Kepanikan. Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah sosiologi. Memang sosiologi Max Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan historis dalam ilmu-ilmu sosial, secara khusus The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tahun 1930, Ethics Judaism tahun 1952, The City tahun 1958, The Religion of China 1951, The Religion of India 1958, dan General Economic History 1927 telah membuat kontribusi besar pada perdebatan tentang hubungan antara sejarah dan sosiologi. Skala kontribusi Weber terhadap perkembangan sosiologi sejarah dieksplorasi. Meskipun status Weber sebagai sosiologi sejarah tidak diperdebatkan, sayangnya pengaruhnya sering terbatas pada perdebatan tentang metodologi dalam istilah The Methodology of the Social Sciences, Weber tahun 1949, atau asal-usul kapitalisme rasional. Semakin jelas bahwa kedua lokul metode debat dan kapitalisme ini tidak hanya terlalu sempit, mereka juga agak medistori penerimaan sosiologi sejarah Weber. Mengikuti interpretasi Wilhelm Hennis tahun 1988 dan Weber, jelas bahwa sosiologi Weber didorong oleh keprihatinan filosofis yang etis dan jelas, yang memahami sifat manusia dan tatanan kehidupan, yaitu bagaimana kondisi sosial tertentu munculnya kepribadian. Ketertarikan pengenalan telah difokuskan pada pengendalian ontologis implisit Weber. Dengan demikian, analisis Weber tentang Protestan, birokrat, atau pejuang bangsawan adalah konsekuensi dari keprihatinan yang lebih luas dengan masalah karakter dalam konteks apa yang disebutnya tatanan kehidupan. Sosiologi sejarah Weber mencerminkan tradisi filosofis Jerman yang membagi penyelidikan manusia ke dalam pemahaman pikiran, tubuh, dan jiwa. Untuk memahami sosiologi komparatif peradaban Weber, kita tidak perlu beralih ke serangkaian pendahulu dalam Marxisme, tetapi ke filosofi kritis Nietzsche dan para pengikutnya seperti Stefan George dan Ludwig Kels. Beberapa aspek hubungan Weber dengan Nietzsche dibahas dan oleh karena itu sosiologi sejarah Weber sangat berbeda dari tradisi empirisme Inggris. Kita bisa lihat lebih aman menggambar tujuan Weber sebagai produksi karakterologi moral zaman modern. Revolusi modern, dua perubahan besar, satu tiba-tiba dan segera, yang lain lambat dan terus-menerus secara bertahap mengubah paradigma teoritis dan perspektif ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme, kasta Eropa dan di Uni Soviet, dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Kedua perkembangan ini, meskipun berbeda dalam banyak hal, juga terkait erat. Mereka mewakili serangan terhadap narasi besar dan dengan demikian tantangan untuk strategi yang lebih tradisional dalam teori sosial, dan pada saat yang sama mereka mewujudkan penegasan pentingnya perbedaan. Yang berikut, budaya panik postmodernisme. Ambiguitas Weber atas kapitalisme juga diekspresikan dalam sikap ambivalennya terhadap sosialisme sebagai perancangan pasar yang rasional, kritiknya terhadap sosialisme Soviet dan ketakutannya yang lebih lama terhadap ancaman Kosak di daratan Eropa sangat terkenal dan tidak menjadi perhatiannya di sini. Bagi Weber, sosialisme adalah langkah lain dalam pertumbuhan pengelolaan sumber daya yang rasional. Sosialisme mewakili perkembangan lebih lanjut dari perbudakan kedua untuk perhitungan perencanaan
rasionalisme instrumental. Sistem rasional ini pada akhirnya akan menghancurkan wirausahaan yang penting bagi kapitalisme dinamis. Isu utama dalam sosiologi politik Weber adalah tidak adanya analisis proses demokratisasi yang Weber tetap spektif jika tidak meremehkan. Dalam hal ini Weber secara signifikan dipengaruhi oleh teori Robert Michel tentang hukum besi oligarki yang menyatakan bahwa semua organisasi pada masa akan bergantung pada elit tahun 1989. Yang berikut perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Keempat, interpretasi ini Nietzsche, modernisasi sensibilitas dan kritik romantis atas rasionalisme menyarankan hubungan paralel dengan perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas dalam catatannya tentang arsitektur ruang kota dan humanisme. Scotland telah berpendapat bahwa beberapa versi postmodernisme adalah humanis dalam pengertian klasik, bahwa mereka antropomorfik dalam menolak formalisme, rasionalisme, dan strukturalisme modernitas tinggi. Dalam perspektif ini, postmodernisme merayakan rasionalisme modernisme yang intim, afektif, dan instrumental. Jika versi simpatik terhadap publik skala besar postmodernisme memiliki validitas, maka ia menyarankan kritik terhadap modernisme yang memiliki banyak kesamaan dengan kritik romantis anti-kapitalis terhadap George Carlyle. Ini juga menunjukkan hubungan dengan Weber sebagai pengkritik standarisasi dan ketidakpekaan kapitalisme yang terbirokratisasi, dengan Weber sebagai penafsir budaya dari karakterologi negara modern yang tidak berjiwa, dan dengan Weber sebagai karakter Dionysian memprotes persyaratan Apollonian profesionalisme akademik. Yang berikut, Weber dan batasan akal sehat. Inti dari masalah ini tampaknya adalah ambiguitas Weber tentang kapitalisme modern dan rasionalitas. Di satu sisi, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai perayaan atas kebajikan yang mendasari rasionalitas kapitalis. Seperti Marx, Weber percaya bahwa kapitalisme telah menyapu bersih sampah-sampah dari zaman sebelumnya. Ia telah menghancurkan otoritas karismatik dan tradisional, memperjelas sifat rasional dan dari sistem otoriter. Dalam birokrasi, rasionalisasi menghasilkan sistem pengambilan keputusan yang andal dan dapat diandalkan untuk mewujudkan tujuan publik. Semua perubahan dalam hukum, politik, dan produksi ini telah menghilangkan sistem pengambilan keputusan yang bersifat ad hoc, kontingen, dan genting dalam masyarakat tradisional. Sekularisasi dalam membebaskan manusia dari dunia magis zaman dahulu. Sejarah kota di dunia barat telah menciptakan ruang di mana warga kota dapat berkembang sebagai agen pemegang hak. Di sisi lain, proses rasionalisasi yang sama mengancam untuk menundukkan imajinasi dan inspirasi kepada tuntunan rutinitas, standar, dan prosedur teknis. Mereka mengancam untuk menghasilkan karakterologi baru yang tak berjiwa, mesin seperti robot. Dalam konteks ini perlu mengutip lagi bagian terkenal dari pidato Weber pada bulan September 1919. Yang berikut, nostalgia atau postmodernisme. Jika kita percaya bahwa modernisme telah berakhir, tetapi belum ada bentuk politik yang layak untuk dunia postmodern, jika yaitu kita percaya bahwa narasi besar kekristenan, Marxisme, dan humanisme telah berakhir, maka nostalgia adalah sisi lain dari postmodernisme. Para nabi postmodern sering kali tampak secara diam-diam berpegang teguh pada suatu gagasan tentang yang nyata atau moral atau politik. Secara naif, tampaknya tidak mungkin untuk menjadi bahagia dan seorang postmodernisme yang konsisten jika klaim yang agak umum tampaknya tidak benar, maka kita dapat berargumen bahwa postmodernisme yang buruk
atau postmodernisme yang tidak menganut argumennya sendiri bahwa realitas telah meledak dengan sendirinya, cenderung ke arah melankolis. Postmodernisme diduga bersifat main-main. Itu mengubah suasana hati yang serius dan praktik modernisme menjadi kesenangan. Namun banyak tulisan postmodern tampaknya sangat serius. Ia melihat dunia sebagai keadaan panik. Dengan demikian, dalam Panik, ensiklopedia berpendapat bahwa panik adalah suasana psikologis utama budaya postmodern. Namun panik tampaknya menjadi suasana hati yang sesuai untuk orang-orang yang telah mempertahankan beberapa komitmen psikis untuk asumsi modernisme tentang ketertiban, stabilitas, atau keteraturan. Kita harus panik tentang sesuatu, dan karena itu panik menunjukkan kepribadian atau karakterologi yang akan cemas tentang proliferasi tanda pesan dan kode dalam postmodernisme. Kepribadian postmodern diharapkan harus merayakan potensi pembebasan simulasi postmodern, perbedaan, dan kesenangan. Hal ini, ensiklopedia Panik sebenarnya adalah kepanikan modernis oleh penulis yang masih mengingat yang nyata, sosial, dan moral. Penulis Panik adalah orang-orang yang salah mengutip Weber, tidak bisa menghadapi tuntunan postmodern. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih.